Bayern Munchen naikkan harga Sadio Mane. Bayern Munchen memanfaatkan minat dari klub-klub Arab Saudi pada Sadio Mane dengan apik. Die Roten segera menaikkan harga Mane karena mereka yakin bisa mendapat dana dalam jumlah besar. Sadio Mane tidak menunjukkan performa optimal bersama Bayern pada musim 2022-2023 lalu. Didatangkan sebagai pengganti Robert Lewandowski, Mane gagal menjadi mesin gol dan performanya tak konsisten. Mane rupanya butuh adaptasi dengan gaya sepak bola Jerman. Selain itu, cedera yang dialami pada periode akhir 2022 juga berpengaruh. Mane tak kunjung mendapat level terbaiknya usai cedera. Situasi makin rumit ketika Thomas Tuchel datang dan tidak melihat Mane sebagai bagian dari rencananya. Dua klub asal Arab Saudi tertarik pada jasa Sadio Mane, Al Nassr dan Al Ahly. Kubu Al Nassr melihat Mane sebagai pengganti Hakim Ziyech yang urung dibeli. Sedangkan, Al Ahly ingin menduetkan Mane dengan Roberto Firmino. Bayern menyadari bahwa klub Arab Saudi punya dana melimpah dan minat mereka pada Sadio Mane sangat tinggi. Sky Sports lantas melaporkan jika Bayern memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga Mane dari 20 menjadi 32 juta euro. Saat ini, perwakilan Al Nassr dan Al Ahly sudah siap memulai pembicaraan dengan agen Mane. Joshua Kimmich mungkin akan dijual. Bayern Munchen dilaporkan mungkin akan menjual Joshua Kimmich pada bursa transfer musim panas 2023. Langkah itu akan diambil karena Bayern butuh dana besar untuk membeli Harry Kane. Harry Kane menjadi target utama Bayern Munchen pada awal musim 2023-2024 ini. Bayern butuh penyerang tengah baru karena performa lini depan mereka tidak cukup meyakinkan setelah ditinggal Robert Lewandowski. Thomas Tuchel, pelatih Bayern, disebut telah melakukan pembicaraan personal dengan Kane. Tuchel meyakinkan pemain 29 tahun itu untuk pindah. Tuchel juga meyakini bahwa Kane bakal memainkan peran penting di Bayern. Hanya saja, seperti musim-musim yang sudah berlalu, Tottenham tidak akan melepas Kane begitu saja. Dana transfer dalam jumlah besar harus disediakan Bayern. Resmi, Barcelona pulangkan Oriol Romeu ke Camp Nou. Terungkap sudah siapa rekrutan ketiga Barcelona di musim panas ini. Las Azulgrana resmi merekrut kembali Oriol Romeu untuk memperkuat lini tengah mereka. Di musim panas ini Barcelona memang cukup aktif di bursa transfer. Xavi ingin memperkuat sejumlah pos di timnya agar mereka bisa lebih kompetitif di musim depan. Barcelona sendiri sudah merekrut dua pemain baru di musim panas ini. Mereka berhasil mengamankan jasa Ilkay Gundogan dan Inigo Martinez secara gratis. Barcelona resmi memperkenalkan rekrutan ketiga mereka di musim panas ini. Mereka resmi mengangkut Oriol Romeu kembali ke Camp Nou. Pesan tegas Wayne Rooney untuk Mason Greenwood, tinggalkan Manchester United. Wayne Rooney meminta Mason Greenwood untuk segera meninggalkan Manchester United. Menurut Rooney, Greenwood sudah terlalu lama absen dari sepak bola dan itu tidak bagus untuk karirnya. Greenwood tidak lagi bermain atau berlatih pada level kompetitif sejak Januari 2022 lalu. Ketika itu, Greenwood terlibat dalam kasus kekerasan terhadap kekasihnya sendiri. Sejak saat itu, United membekukan pemain 21 tahun dari tim utama. United juga mencoret segala hal yang berbau Greenwood dalam aktivitas klub. Namun, dia masih terikat kontrak profesional dengan United. Greenwood telah memperbaiki hubungan dengan sang kekasih, bahkan mereka punya seorang anak. Namun, statusnya sebagai pemain United masih dibekukan. Kabar yang beredar, Greenwood memiliki tawaran dari Italia. Ada AS Roma dan Juventus yang tertarik pada jasanya. Akan tetapi, situasinya belum benar-benar jelas bagi Greenwood. Wayne Rooney menaruh rasa kecewa atas situasi buruk yang dihadapi Greenwood. Pada kasus yang sama, legenda Manchester United itu memahami sikap yang diambil klub dengan membekukan status pemain didikan akademi itu. Buka lembaran baru, Benjamin Mendy, resmi gabung klub Ligue 1 ini. Mantan bek Manchester City, Benjamin Mendy, resmi membuka lembaran baru dalam kehidupannya. Ia kembali ke Prancis untuk bergabung dengan FC Lorient. Sekitar 3 tahun terakhir, Mendy memang tidak bisa bermain sepak bola. Ia masuk tahanan polisi karena sejumlah kasus asusila yang melibatkan dirinya. Namun baru-baru ini, Mendy dinyatakan bebas oleh pengadilan. Ia didakwa tidak bersalah atas tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Mendy resmi memasuki babak baru dalam karirnya. Ia resmi kembali ke dunia sepak bola bersama FC Lorient. Melalui laman resmi mereka, FC Lorient juga mengonfirmasi durasi kontrak sang bek. Mendy akan dikontrak selama 2 tahun. Ia akan membela Panji Lorient hingga tahun 2025 mendatang. Mendy juga dikonfirmasi akan mengenakan nomor punggung 5 di klub Ligue 1 tersebut.
Setelah Jurien Timber, Arsenal ingin daratkan pemain Ajax Amsterdam ini. Klub Premier League, Arsenal dilaporkan masih ingin belanja pemain lagi. The Gunners kini dilaporkan mengincar penyerang Ajax Amsterdam, Mohamed Kudus. Di musim panas ini, Arsenal cukup aktif belanja pemain. Mikel Arteta ingin timnya bisa lebih kuat untuk persaingan gelar juara EPL di musim 2023-2024. Sejauh ini Arsenal sudah mendapatkan 3 pemain baru. Ada Kai Havertz, Jurien Timber dan Declan Rice yang berhasil mereka boyong ke Emirates Stadium. Laporan The Daily Mail, Arsenal masih ingin menambah amunisi lini serang mereka. Itulah mengapa mereka kini mengejar tanda tangan Mohamed Kudus dari Ajax Amsterdam. Ajax sendiri dilaporkan sudah menetapkan berapa besar nilai transfer Kudus di musim panas ini. Mereka siap berpisah dengan pemain 22 tahun itu jika Arsenal mau membayar sekitar 40 juta pounds di musim panas ini. Manchester United buka peluang untuk permanenkan Jonny Evans. Jonny Evans berpotensi mengabdi lebih lama di Manchester United. Pihak Setan Merah membuka diri untuk mempermanenkan sang bek. Sejak awal bulan kemarin, Evans berlatih bersama Manchester United. Sang bek numpang latihan di Carrington untuk menjaga kondisi tubuhnya pasca dilepas Leicester City. Baru-baru ini, MU mengumumkan bahwa Evans telah resmi mereka rekrut. Sang bek dikontrak jangka pendek agar bisa ikut uji coba pramusim mereka di Edinburgh dan San Diego. Dilansir Talksport, Evans berpotensi mengabdi lebih lama di skuad MU. Pihak Setan Merah dilaporkan membuka diri untuk mempermanenkan sang bek. Kedatangan Evans sendiri bisa menjadi berkah tersendiri bagi Manchester United. Pasalnya stok bek tengah MU menipis pasca ditinggal Axel Tuanzebe dan Phil Jones. Sementara Harry Maguire juga dilaporkan akan cabut dari MU dalam waktu dekat ini. Rasmus Højlund datang, Manchester United bakal depak Anthony Martial? Ada rumor baru beredar seputar masa depan Anthony Martial. Sang striker berpotensi dilepas Manchester United jika Setan Merah berhasil mengamankan jasa Rasmus Højlund. Salah satu agenda belanja Manchester United di musim panas ini adalah membeli striker baru. Setan Merah butuh striker baru pasca kepergian Cristiano Ronaldo. Saat ini perburuan striker MU sudah mengarah ke satu nama. Mereka sedang mencoba untuk merekrut Rasmus Højlund dari Atalanta. Dilansir The Daily Mail, kedatangan Højlund bakal jadi kabar buruk bagi Martial. Sang striker dikabarkan bakal didepak oleh manajemen Setan Merah. Menurut laporan tersebut, Manchester United akan mendepak Martial jika Højlund jadi datang. Setan Merah dikabarkan akan fokus menggunakan Højlund sebagai striker utama mereka. Sehingga kehadiran Martial sudah tidak dibutuhkan tim mereka lagi. Terlebih Martial musim lalu rentan mengalami cedera. Sehingga Ten Hag menilai lebih baik ia disingkirkan. Declan Rice sudah, Arsenal kini kejar Romeo Lavia. Belanja besar Arsenal di musim panas ini masih belum berakhir. Terbaru, The Gunners dikabarkan akan mencoba merekrut Romeo Lavia dari Southampton. Pekan lalu, Arsenal berhasil mendatangkan gelandang baru ke London Utara. Mereka sukses merekrut Declan Rice dari tetangga mereka, West Ham. Transfer Rice ini cukup menarik perhatian publik. Pasalnya Arsenal sukses menjadikan gelandang 24 tahun itu pemain Inggris termahal sepanjang sejarah. Dilansir Football Insider, Arsenal masih ingin belanja gelandang baru usai mengangkut Rice. Mereka dikabarkan akan mencoba merekrut Romeo Lavia dari Southampton. Arsenal harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk mengamankan jasa Romeo Lavia di musim panas ini. Sang gelandang dilaporkan hanya akan dilepas jika The Gunners menyetor sekitar 50 juta pounds untuk jasa sang pemain. Resmi, AC Milan umumkan transfer Tijani Reijnders. Klub Serie A, AC Milan resmi memperkenalkan rekrutan baru mereka di musim panas ini. Rossoneri sukses mengamankan jasa Tijani Reijnders dari AS Alkmaar. AC Milan cukup aktif di bursa transfer musim panas ini. Stefano Pioli meminta manajemen Rossoneri untuk memperkuat timnya agar mereka bisa lebih kompetitif di musim 2023-2024. Salah satu posisi yang dibutuhkan oleh Pioli adalah gelandang bertahan. Ia butuh pemain yang bisa menggantikan kepergian Sandro Tonali ke Newcastle. Hari ini, AC Milan resmi memperkenalkan rekrutan terbaru mereka. Mereka berhasil menggaet Tijani Reijnders dari AS Alkmaar. Melalui laman resmi mereka, AC Milan mengumumkan bahwa Reijnders akan menjadi penggawa baru Rossoneri. Namun pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, AC Milan mengeluarkan uang yang cukup banyak. Mereka harus membayar sekitar 20 juta euro untuk jasa pemain timnas Belanda tersebut. AC Milan pada kesempatan yang sama juga mengumumkan nomor punggung yang akan dikenakan Reijnders.
Pemain berdarah Indonesia itu dipastikan akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Rossoneri. 4 klub berebut tanda tangan Marco Verratti. Marco Verratti perlahan jadi pemain yang mulai diperebutkan di musim panas 2023. Setidaknya ada 4 tim yang berminat untuk meminangnya dari Paris Saint-Germain. Situasi Verratti di PSG sebenarnya aman-aman saja. Kontraknya masih berlaku hingga 2026 dan menit bermainnya pun diyakini masih aman bersama manajer baru, Luis Enrique. Hanya saja, L'Équipe melaporkan, kemungkinan Verratti pindah di musim panas 2023 terbuka lebar. Sebab, sang pemain tertarik membela satu dari 4 tim peminat. Laporan tersebut mengungkapkan, 4 tim yang kini sedang memantau Verratti adalah Atletico Madrid, Al Hilal, dan 2 klub Liga Inggris yang salah satunya diyakini Liverpool. Kemungkinan Verratti berpindah seragam nantinya akan jadi fakta menarik. Calon klub barunya itu akan jadi klub ketiga yang pernah dibelanya. Sebelumnya, pemain berpostur 165 cm itu hanya pernah bermain di Pescara sebagai klub masa kecilnya dan PSG yang dibelanya sejak 2012. Aurelien Tchouaméni mulai kepikiran tinggalkan Real Madrid. Ketertarikan Liverpool dan Bayern Munchen terhadap Aurelien Tchouaméni membuat sang pemain bimbang. Ia mulai kepikiran untuk meninggalkan Real Madrid. Tchouaméni sebenarnya baru tiba di Santiago Bernabeu pada awal musim 2022-2023 lalu. Ia didatangkan dari AS Monaco dengan mahar 80 juta euro. Musim perdananya berjalan lancar karena tertolong dengan hengkangnya Casemiro ke Manchester United. Tchouaméni akhirnya bisa mencatatkan 50 penampilan di seluruh kompetisi. Kendati begitu, Tchouaméni belum sepenuhnya jadi pemain utama selayaknya Toni Kroos dan Luka Modric. Pemain berusia 23 tahun ini bahkan tidak jadi starter pada 2 leg semifinal Liga Champions melawan Manchester City. Di antara 2 klub tersebut, laporan yang sama meyakini bahwa Tchouaméni lebih tertarik untuk bergabung dengan Munchen dan bekerja bersama manajer favoritnya, Thomas Tuchel. Untuk bisa mewujudkan itu, Munchen harus bersedia membayar lebih dari 80 juta euro kepada Madrid.